Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Merisa Susanti, dokter muda dari Universitas Abdurrahman Pekanbaru, dan pembimbing saya adalah Dr. Yulnevia M.Kes. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner atau PJK? Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat menyempitnya atau tersumbatnya pembuluh darah koroner yang menyebabkan kurangnya pasokan oksigen ke otot jantung. Kasus PJK di Indonesia. Menurut WHO, 45% kematian disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018, prevalensi penyakit jantung di Indonesia tiap tahunnya meningkat 15 per 1000 penduduk Indonesia. Apa saja sih faktor risiko penyakit jantung koroner atau PJK? Faktor risiko PJK terdiri dari dua. Yang pertama, dapat dimodifikasi, dan yang kedua, tidak dapat dimodifikasi. Nah, yang pertama adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Apa saja sih? Yang pertama, adanya riwayat merokok. Yang kedua, mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, adanya riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keempat, adanya riwayat obesitas atau kegemukan. Selanjutnya, yang kelima, adanya stres berat. Yang keenam, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Yang ketujuh, adanya riwayat kolesterol tinggi. Yang kedelapan, adanya kurang aktivitas fisik. Yang kesembilan, adanya riwayat diabetes mellitus. Selanjutnya, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama yaitu jenis kelamin, di mana wanita lebih berisiko terkena penyakit jantung koroner dibanding laki-laki. Yang kedua, usia, di mana usia lebih dari 40 tahun berisiko terkena penyakit jantung koroner. Selanjutnya, adanya riwayat keluarga dengan PJK. Nah, apa sih tanda dan gejala PJK atau penyakit jantung koroner ini? Yang pertama yaitu nyeri dada sebelah kiri terasa tertekan. Yang kedua, nyeri biasanya berlangsung saat istirahat ataupun beraktivitas. Selanjutnya, adanya berkeringat dingin, lalu sesak nafas, dan mual, pusing, dan badan. Nah, bagaimana cara mengendalikan penyakit pada penderita penyakit jantung koroner? Nah, yang harus kita lakukan adalah perilaku patuh. Nah, apa sih perilaku patuh itu? Yang pertama, P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang kedua, A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang ketiga, T. Tetap diet dengan gizi seimbang. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang kelima, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Pencegahan penyakit jantung koroner dapat dilakukan melalui upaya cerdik, di mana cerdik itu meliputi cek kesehatan secara rutin, di mana minimal 1 kali dalam setahun pada orang yang sehat atau berisiko terkena penyakit tidak menular, dan 1 kali
kali sebulan pada penderita yang sudah terkena penyakit menular. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin melakukan aktivitas fisik di mana minimal 30 menit per hari, 5 hari per minggu, atau 150 menit per minggu. Lalu dapat dilakukan di rumah, di perjalanan, atau di tempat kerja. Keempat, diet yang sehat dengan kalori seimbang, di mana batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Minimal gula 4 sendok makan, 1 sendok teh garam, 5 sendok makan lemak atau minyak goreng, dan konsumsi buah dan sayur 3-5 porsi per hari. Lalu yang kelima, istirahat yang cukup. Dimana istirahat yang cukup itu dengan tidur 7-8 jam, minimal 6 jam per hari. Bagaimana sih diet pada pasien penyakit jantung koroner? Yang pertama, batasi penggunaan garam. Yang kedua, batasi makanan yang berlemak dan konsumsilah ikan, ayam, dan daging tanpa lemak. Yang ketiga, kurangi makanan yang mengandung hidrat arang seperti roti, biskuit, tepung-tepungan. Selanjutnya, yang keempat, hindari sayuran yang mengandung gas. Konsumsilah buah dan sayur. Hindari makanan cepat saji. Hindari makanan yang bersantan. Hindari kopi dan alkohol, dan hindari gorengan. Cara mengetahui adanya penyakit jantung koroner dengan memeriksakan diri Anda ke dokter jika memiliki gejala yang telah disebutkan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekianlah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.